Bab 176, Pertempuran Kota Kekaisaran, 8. Tidak bisa tinggal di sini lagi, Wong Xiaolong mengulangi dengan sedikit kerutan di dahinya. Kepala pemilik penginapan menunduk dengan bingung, lalu dia tiba-tiba berlutut di depan Wong Xiaolong. "Cuan muda Wong, saya sangat menyesal. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal di penginapanku lagi, karena bangsawan muda yang tak berperasaan?" Wong Xiaolong menyela sambil melihat pemilik penginapan, menyuarakan pertanyaan dengan nada dingin. Pemilik penginapan menegang ketika mendengar nama itu, tetapi dia tidak membenarkan atau menyangkal. Namun, diam berarti persetujuan. "Kau takut pada bangsawan muda yang tak berperasaan, tapi kau tidak takut pada kami?" Mata Hao menyipit dingin dengan ancaman saat niat membunuh sekilas berlalu. "Kalau begitu, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang." Hao menyatakan dan bersiap untuk menepati janjinya. Baik Zhao Su dan Ye Ming juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Tapi Wong Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan Hao. Pemilik penginapan bersujud saat dia memohon kepada Wong Xiaolong, "Cuan muda Wong, tolong ampuni aku tidak punya pilihan lain, aku terpaksa melakukan ini." Menyaksikan pemilik penginapan membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali, Wong Xiaolong berkata kepada Zhao Su, Ye Ming, dan Hao, "Kami akan pergi." Dia tahu pemilik penginapan bukanlah orang yang bersalah dalam masalah ini. Siapapun yang menghadapi tekanan dari seseorang seperti bangsawan muda tanpa hati akan memilih jalan yang sama. Sebelum pergi, Wong Xiaolong memberitahu Hao untuk melunasi uang akomodasi 10 hari terakhir. Melihat bahwa Wong Xiaolong bersedia untuk pergi, pemilik penginapan bersujud lagi dengan rasa terima kasih saat dia melihat keempat sosok itu pergi. Di luar penginapan, Wong Xiaolong memandangi jalan-jalan ramai yang makmur. Pejalan kaki mondar-mandir sementara gerbong bergerak dalam satu barisan panjang yang tampak seperti naga. Dia melihat kembali ke arah 3 orang di belakangnya dengan senyum tipis dan berkata, "Sepertinya kita perlu tidur di jalanan malam ini." Wong Xiaolong berasumsi bahwa hasilnya akan sama di penginapan atau restoran lain, tidak ada tempat yang berani berbisnis dengannya. Bangsawan muda tak berperasaan ini benar-benar bertindak cepat. Cahaya tajam bersinar di mata Wong Xiaolong. "Cuan muda, bagaimana kalau saya melakukan perjalanan ke Yao Manor?" Zhao Su bertanya. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Jangan sekarang. Sejak bangsawan muda yang tak berperasaan itu bergerak, maka Wong Xiaolong akan memainkan permainan kecil dengannya. Jika dia segera meremasnya sampai mati, di mana kesenangannya? Selain itu, keluarga Yao memiliki fondasi lebih dari 2000 tahun, akarnya sangat dalam. Kemungkinan besar mereka memiliki ahli alam saint yang menjaga Yao Manor, dan mungkin bahkan lebih dari 1 ahli alam saint pada saat itu." Untuk saat ini, Wong Xiaolong tidak ingin mengungkapkan kekuatan Zhao Su. "Saya harus mengatur agar ibu, ayah, dan semua orang pergi ke sini lebih awal dari yang direncanakan," pikir Wong Xiaolong. Untuk mencegah kecelakaan, yang terbaik adalah membawa keluarga Wong ke kota Kekaisaran. Dengan perlindungan Zhao Su dan Ye Ming, keselamatan mereka tidak menjadi masalah. Sebagai kesimpulan, Wong Xiaolong memutuskan bahwa setelah pertempuran kota Kekaisaran berakhir, dia akan membeli tempat di kota Kekaisaran dan mengatur untuk memindahkan keluarganya dari kerajaan Luotong. Meninggalkan penginapan, kelompok 4 orang Wong Xiaolong berjalan di sepanjang jalan, menikmati pemandangan malam kota Kekaisaran kerajaan Duanren. Sekitar 1 jam berlalu dan mereka berempat kembali ke lapangan Duanren. Menemukan tempat, keempatnya duduk dalam posisi meditasi, mengatur napas mereka saat menunggu pagi datang. Waktu berlalu dan malam berganti dengan cahaya pagi. Jumlah orang yang tiba di lapangan Duanren meningkat perlahan seiring berjalannya waktu. Kelihatannya kerumunan orang semakin bertambah dibandingkan dengan hari kedua. Praktis setiap patriark dari keluarga kota Kekaisaran kecil dan besar hadir, dan kerajaan terdekat bergegas untuk menyaksikan pertempuran hari terakhir. Setiap inci persegi tanah di luar arena pertempuran dipenuhi orang. Pada saat para penjaga kekaisaran dalam posisi menjaga perimeter arena pertempuran, Wong Xiaolong tiba dan menjadi orang pertama yang masuk. Dia berjalan menuju kursi yang sama yang dia duduki selama 2 hari terakhir sementara Zhao Su, Ye Ming,
dan Fei Hao menunggu di luar bersama orang banyak lainnya. Hari ini, hanya ada 10 orang yang bertarung, dan Wang Xiaolong tiba lebih awal dari 9 peserta lainnya. Area arena pertempuran benar-benar kosong. Baik Duan Wuhan, para menteri, atau peserta manapun tidak datang secepat Wang Xiaolong. Dengan demikian Wang Xiaolong menjadi pusat perhatian karena dia satu-satunya di dalam. Kerumunan yang berkumpul semakin besar dan ribut, berbicara dan menatap Wang Xiaolong dengan penuh perhatian. Tentu saja, semua diskusi mereka terutama bergeser bolak-balik seputar siapa yang akan memenangkan tempat pertama tahun ini. Tapi sekali lagi, topik ini terus-menerus didiskusikan selama beberapa hari terakhir berturut-turut, namun semangat yang bersemangat hanya membara dengan intensitas yang semakin meningkat. Beberapa saat setelah Wang Xiaolong duduk, Cui Li tiba dan berjalan ke area arena. Melihat Wang Xiaolong, Cui Li ragu sejenak, tapi kali ini, dia tidak lagi duduk di samping Wang Xiaolong. Sebaliknya, dia memilih kursi kosong yang berbeda sekitar 30 meter dari Wang Xiaolong dan duduk. Menonton ini, Wang Xiaolong tersenyum kecut di dalam hatinya. Jelas, karena tekanan dari bangsawan muda tanpa hati, wanita ini perlu menjaga jarak tertentu darinya. Meski begitu, Wang Xiaolong tidak keberatan. Kemudian, yang berikutnya tiba adalah Yang Gang. Dan hal pertama yang diperhatikan Yang Gang adalah jarak Cui Li dari Wang Xiaolong. Menonton adegan ini, Yang Gang merasa puas diri saat dia berjalan ke kursi kosong di sebelah Cui Li. Dengan sengaja melindungi wajah Wang Xiaolong dari pandangan Cui Li, dia mencondongkan tubuh ke dekat Cui Li sambil berkata, "Lir, kamu terlihat cantik hari ini." Cui Li mengenakan gaun ungu panjang, menekankan kecantikannya yang lugu dan pesona yang mendasarinya. Sedikit kekhawatiran di matanya hanya menambah pesonanya. Dia memang terlihat cantik. Cui Li menatap Yang Gang dengan tatapan sedingin es, berdiri dari kursinya dan berjalan pergi ke kursi kosong lain yang jaraknya belasan meter. Diperlakukan seperti ini, Yang Gang berdiri di sana tampak malu, api kemarahan berkobar dalam di matanya. Pelacur murahan ini, suatu hari akan tiba ketika dia akan membuatnya berlutut di depannya, memohon padanya untuk mengambil dan memperbudaknya. Dalam waktu singkat itu, Xie Putih, Pang Yeu, Daisani, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Dengan itu, semua 10 hadir. Ke-10 dari mereka tiba tetapi platform utama masih kosong. Beberapa waktu kemudian ketika Duan Wuhan dan sekelompok menteri muncul, setelah itu masing-masing mengambil tempat. Chang Jian berdiri di depan platform utama, menyatakan peraturan yang harus diperhatikan oleh setiap peserta sebelum akhirnya mengumumkan dimulainya kompetisi hari itu. Dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, 5 berjalan untuk menarik undian. Lawan pertama yang ditarik Wang Xiaolong adalah Yang Gang. Yang Gang. Ketika Wang Xiaolong membaca nama yang tertulis di tongkat itu, dia tertegun sejenak. Dan kemudian, senyum tipis miring ke sudut bibirnya. Bahkan Yang Gang terkejut melihat lawan pertamanya hari itu adalah Wang Xiaolong. Saat berikutnya, cahaya kejam bersinar di matanya, dia telah menunggu pertempuran ini selama 2 hari, akhirnya di sini. Tetap saja, Wang Xiaolong dan Yang Gang harus menunggu, karena mereka berada di grup 3. Pertarungan pertama adalah antara Cui Li dan Jin Desheng, yang kedua adalah Xie Putih melawan Hong Dong. Kelompok keempat adalah Pang Yeu melawan Jiang Damin, dan kelompok terakhir adalah Daisani melawan Hu Zhi. Ketika daftar keluar, semua orang di luar arena pertempuran pecah dalam keributan. Diskusi terdengar di mana-mana dalam upaya untuk memprediksi hasil dari masing-masing kelompok. Yang paling banyak dibicarakan tidak lain adalah Wang Xiaolong versus Yang Gang, dan itu juga yang paling banyak diperdebatkan dengan setengah mendukung Wang Xiaolong sementara setengah berpikir Yang Gang akan menjadi pemenangnya. Di platform utama, Duan Wuhan dengan ringan mengetuk sandaran tangan saat dia berbicara dengan Chang Jian. Chang Jian, bagaimana menurutmu tentang pertempuran Wang Xiaolong dan Yang Gang? Kekaisaran Duan Ren tidak mengganggu barisan pertempuran hari ini, jadi ketika Wang Xiaolong menarik nama Yang Gang, dia benar-benar terkejut. Chang Jian ragu-ragu, yang ini tidak tahu bagaimana menilai. Jika ini sebelumnya, dia pasti akan memilih Yang Gang sebagai pemenang di antara keduanya, tapi sekarang, sulit baginya untuk menilai siapa di antara mereka yang lebih kuat.
Pada saat ini, seorang jenderal di samping Duan Wuhan berbicara, siapapun yang dikatakan pangeran kedua yang mulia kaisar akan menang, maka orang itu akan menang. Duan Wuhan memperlihatkan sedikit senyum pada kata-kata itu. Bab 177, Pertempuran Kota Kekaisaran, 9. Sementara penonton masih asik berdiskusi, peserta pertama, Cui Li dan Jin Desheng, naik ke atas panggung. Kerumunan tiba-tiba terdiam saat keduanya berdiri berhadap-hadapan di panggung pertempuran. Keheningan antisipatif memenuhi udara. Dalam sepersekian detik, cahaya yang menyilaukan menyelimuti siluet mereka, masing-masing memanggil roh bela diri mereka. Pada hari terakhir pertempuran, tidak ada yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Cui Li memiliki semangat bela diri kelas 11 rata-rata, Lightning Devo Uring B. Ast. Ruang yang mengelilingi tubuhnya langsung dipenuhi dengan kilatan petir saat itu muncul. Suasana kehancuran yang mengerikan merasuki area tersebut. Di sisi lain, Jin Desheng memiliki roh bela diri kelas 10 yang sangat dekat dengan roh bela diri bakat yang luar biasa, dan namanya adalah kera air hitam raksasa. Dilihat dari penampilan luarnya, kera air hitam raksasa berukuran 5-6 kali lebih besar dari binatang pemakan petir, tetapi pada kenyataannya, kekuatan kera air hitam raksasa secara bawaan ditekan oleh semangat bela diri Cui Li. Ditekan oleh petir di sekitarnya, radius bola air cerah kera air hitam raksasa terus menyusut dengan sendirinya. Tiba-tiba, Jin Desheng berteriak dan tubuhnya melesat ke depan dalam sekejap, mengepalkan tangan untuk menyerang Cui Li. Uap air biru muda menyebar di sekitar Jin Desheng seperti penghalang saat dia melompat keluar. Karena kelasnya lebih rendah, semangat bela dirinya ditekan oleh semangat bela diri Cui Li pada tingkat bawaan. Semakin lama pertarungan berlarut-larut, semakin dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Karena itu, dia perlu mengambil inisiatif. Di bawah panggung, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya diam-diam sambil menonton pertempuran. Tanpa perlu melihat lebih jauh, dia sudah tahu Cui Li akan keluar sebagai pemenang di pertandingan ini. Terlepas dari apakah seseorang berbicara tentang semangat bela diri Cui Li atau kekuatan ki pertempurannya, keduanya lebih kuat dan berlimpah daripada Jin Desheng. Benar saja, beberapa saat kemudian Jin Desheng tersingkir dari panggung pertempuran oleh Cui Li. Setelah pertandingan dua pertama berakhir, pertandingan selanjutnya adalah antara Xie Putih dan Hondong. Ronde berakhir lebih cepat dari ronde pertama, sangat kurang ketegangan saat Xie Putih mengalahkan Hondong dengan mudah tanpa memanggil semangat bela dirinya. Kelompok ketiga, Wang Xiaolong versus Yang Gang. Setelah hasil pertandingan Xie Putih dan Hondong diumumkan, suara Chang Jian terdengar lagi. Saat suara Chang Jian jatuh, Wang Xiaolong dan Yang Gang berdiri secara bersamaan. Kedua lawan saling bertukar pandang. Yang Gang mencibir ke arah Wang Xiaolong dengan mengejek lalu melangkah ke depannya menuju panggung pertempuran. Wang Xiaolong dengan tenang mengikuti di belakangnya dengan gaya berjalan santai. Semua mata penonton terfokus pada mereka dengan antisipasi tinggi saat Wang Xiaolong dan Yang Gang berdiri berhadap-hadapan di atas panggung. Cui Li duduk di bawah panggung dan tetap fokus pada kedua sosok itu sepanjang waktu. Yang Gang memandang Wang Xiaolong, menyeringai dengan percaya diri, bagaimana perasaan tidur di jalanan tadi malam? Tidak buruk kan berhenti sejenak untuk efek, Yang Gang melanjutkan, nobel muda yang tidak berperasaan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, ini, baru permulaan. Wang Xiaolong mencibir, oh benarkah? Diikuti dengan gelengan kepala dengan nada menyesal, sayangnya. Sayangnya apa? Wajah Yang Gang tenggelam. Sayangnya mereka yang menjadi anjing orang lain biasanya tidak berumur panjang, datang jawaban acuh tak acuh Wang Xiaolong. Anda. Kemarahan dan niat membunuh meledak di mata Yang Gang. Cahaya berdesir di sekujur tubuhnya saat arus energi hitam suam menyebar dengan kecepatan tinggi dengan semburat dingin es biru bercampur. Itu adalah binatang buas yang tampak seperti persilangan antara singa dan harimau. Tubuhnya hitam pekat dan memiliki sepasang mata biru sedingin es, melayang di udara di belakang Yang Gang. Ini adalah roh bela diri Yang Gang, roh bela diri bakat luar biasa kelas 12, Celestial Yinb Ast. Binatang Celestial Yin dari dunia roh bela diri mengandung energi Yin tergelap dan paling lentur di antara roh-roh bela diri. Begitu Celestial Yinb Ast-nya muncul, momentum Yang Gang melonjak.
Dia memandang Wang Xiaolong dengan ekspresi dingin, berteriak, "Sudah kukatakan padamu sebelumnya, sebaiknya kau berharap tidak bertemu denganku di atas panggung, jika tidak, kau tidak akan keluar dari sini sendirian ketika kamu pergi. Panggil roh bela diri naga hitam ilahimu." Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Untuk mengalahkanmu, aku tidak perlu memanggil semangat bela diriku." "Apa?" Di bawah panggung, semua orang yang mendengar kata-katanya tercengang dan itu menyebabkan seseorang berseru kaget. Wang Xiaolong sebenarnya mengatakan dia bisa mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil roh bela dirinya, tanda seru. Bahkan Cui Li dan Xie Putih tercengang saat mendengar klaim Wang Xiaolong. Di platform tamu tempat Duan Wuhan duduk dengan sikap malas, dia awalnya bersandar ke kursi, tetapi bahkan dia tidak bisa membantu meluruskan tubuhnya sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Xiaolong. Percikan kecil minat bersinar di matanya. Hal yang sama juga terjadi dengan Xiang Jian dan Menteri Kerajaan Duan Ren lainnya. Ketidakpercayaan menyapu kerumunan ketika mereka mendengar Wang Xiaolong benar-benar berani mengucapkan klaim yang begitu sombong. Mengalahkan Yang Gang tanpa mengandalkan semangat bela dirinya? Bagaimanapun, publik berpendapat bahwa kekuatan Wang Xiaolong hampir sama dengan Yang Gang. Pulih dari keterkejutan mereka, semua orang diam-diam menggelengkan kepala dengan pemikiran serupa yang berkedip-kedip di benak mereka, kesombongan Wang Xiaolong ini telah berlebihan. Mendengarkan desahan keterkejutan dan kekaguman yang datang dari kerumunan, amarah melesat tepat ke kepala Yang Gang, menebalkan niat membunuh di matanya. "Baik." Suara Yang Gang sangat dingin, "Karena ini yang kamu inginkan, aku juga tidak akan menggunakan semangat perangku." Dalam sekejap, Celestial Yinb Ost sekali lagi kembali ke tubuh Yang Gang. Dengan hilangnya semangat bela diri Yang Gang, uap hitam di sekitar panggung menghilang. Menyaksikan rangkaian aksi ini, Wang Xiaolong hanya mengangkat bahu. Baginya, hasil yang sama apakah Yang Gang menggunakan semangat bela dirinya atau tidak. "Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama." Yang Gang mendorong ki pertempurannya secara ekstrim saat dia berbicara dengan Wang Xiaolong. Siluet Wang Xiaolong tiba-tiba kabur tepat saat suara Yang Gang berakhir, meninggalkan bayangan di belakang panggung tempat dia berdiri sebelumnya. Sebelum seseorang bisa berkedip, dia sudah berada tepat di depan Yang Gang. Yah, dia menawarkan, oleh karena itu, Wang Xiaolong tidak perlu sopan. Mata Wang Xiaolong memiliki rasa dingin di dalamnya. Meninju menggunakan collapse fist, dia memukul tubuh Yang Gang tanpa halangan. Ledakan. Tabrakan yang memekakkan telinga terdengar di udara, diikuti oleh jeritan sengsara Yang Gang. Dia meluncur melintasi lantai panggung tepat ke tepi. Semua orang yang menonton menahan napas, lupa bernapas, saat mereka menatap dengan bengong pada sosok Yang Gang yang hampir keluar dari panggung pertempuran. Detik berikutnya, lapangan Duan Ren meledak dengan takjub. Apa? Gambar buram apa itu? Bagaimana Wang Xiaolong mencapai kecepatan seperti itu? Sangat cepat, itu terlalu cepat. Apakah itu kemampuan roh bela diri Wang Xiaolong? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Banyak yang dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Ekspresi kaget dan senang datang dari kerumunan saat mereka menatap lekat-lekat ke panggung pertempuran. Xie Putih yang telah menonton dari bawah panggung tiba-tiba melompat berdiri, merasakan keterkejutan yang nyata. Cui Li, Pang Yeu, Daisani, dan yang lainnya juga melompat dari tempat duduknya seperti Xie Putih. Satu pukulan dari Wang Xiaolong membuat Yang Gang terbang. Yang Gang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum ki pertempuran Wang Xiaolong masuk ke alam Xiantian, kemampuan roh bela dirinya, Phantom Shadow telah mencapai kecepatan yang sebanding dengan VIHO, dan setelah melangkah ke alam Xiantian, efektivitas kemampuan bela dirinya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ketika juga menambahkan arogansi dan kecerobohan Yang Gang di atas itu, tidak mengherankan jika dia terlempar ke tepi oleh Wang Xiaolong. Di platform utama, Duan Wuhan memandang dengan penuh minat, duduk lebih tegak dari sebelumnya saat dia berbicara dengan Xiang Jian. Sepertinya kita semua meremehkan Wang Xiaolong. Xiang Jian yang terkejut hanya menemukan kejelasan ketika Duan Wuhan berbicara, dan mengangguk dengan bodoh. Tidak hanya mereka berdua, bahkan Kaisar Duan Ren mereka pun meremehkan Wang Xiaolong. Sebelumnya,
Kaisar Duanren menduga Wang Xiaolong memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat di antara 10 besar, tapi sekarang Chang Jian tersenyum pahit di dalam. Sebenarnya, tampaknya Wang Xiaolong tidak hanya memiliki kemampuan untuk memperebutkan tempat di 10 besar. Dilihat dari kecepatannya barusan, Wang Xiaolong memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Xie Putih untuk posisi pertama. Ketika Wang Xiaolong berkata dia bisa mengalahkan Yang Gang tanpa memanggil semangat bela dirinya, banyak yang mengira Wang Xiaolong sangat arogan. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kekuatan Wang Xiaolong. Suara-suara dari kerumunan naik dan turun. Di atas panggung, Wang Xiaolong perlahan melangkah ke arah Yang Gang dengan ekspresi dingin di wajahnya, menasihati, lebih baik jika Anda memanggil roh bela diri Anda. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Yang Gang bangkit dari posisinya, menyeka darah yang mengalir dari mulutnya saat dia menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Ada kemarahan, penghinaan, dan pembunuhan hebat, tetapi pada saat yang sama dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Wang Xiaolong adalah fakta. Jika dia tidak memanggil roh bela dirinya, dia benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan serangan Wang Xiaolong. Ketika Wang Xiaolong menunjukkan kemampuan roh bela dirinya, itu terlalu cepat untuknya. Bab 178, Pertempuran Kota Kekaisaran, 10. Yang Gang mengeluarkan raungan kebinatangan ke langit, dan sekali lagi energi gelap yang terjalin dengan warna biru es menyebar ke 4 arah dari tubuh Yang Gang saat dia memanggil roh bela dirinya, binatang Yin Surgawi. Saat Celestial Yinb Oast muncul dan melayang di belakang Yang Gang, noda darah di bibir Yang Gang menghilang. Namun, untuk sesaat, semburat merah muda mewarnai pipinya saat dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak akan menggunakan semangat bela dirinya dan bahkan dengan murah hati memberikan Wang Xiaolong langkah pertama. Dia sekarang pada dasarnya memakan kata-katanya sendiri. Yang Gang perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang berbisa tertuju pada Wang Xiaolong saat itu dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang intens. Pada saat berikutnya, Yang Gang menyatu dengan Celestial Yinb Oast dan jiwa berubah. Meskipun semangat bela diri seseorang dapat memantapkan diri halus mereka menjadi entitas jasmani setelah memasuki alam ksiantian dan pertempuran seperti apa adanya, sebagian besar prajurit akan memilih untuk mengubah jiwa. Setelah transformasi jiwa, pemilik akan menerima peningkatan kekuatan yang jauh lebih tinggi, di antara banyak aspek lainnya. Tubuh Yang Gang berkedip-kedip saat jiwanya berubah. Seluruh keberadaannya tampaknya berevolusi menjadi energi gelap, melayang ke arah Wang Xiaolong namun tiba hampir bersamaan. Peningkatan kecepatan sangat mencengangkan, melampaui level yang ditunjukkan Wang Xiaolong sebelumnya saat menggunakan kemampuan Phantom Shadow-nya. Sesampainya di depan Wang Xiaolong, semburan darah merah yang kejam melintas di mata Yang Gang, membanting telapak tangannya tepat ke dada Wang Xiaolong. Pohon mekar yang layu. Energi gelap mengikuti di belakang, menyelimuti telapak tangan Yang Gang saat mereka menyerang dengan cahaya biru sedingin es yang terpantul di antara kegelapan. Ini adalah energi Yin dan kegelapan. Energi kegelapan dari Celestial Yinb Oast dianggap sebagai energi terdingin dan paling beracun yang ada di antara langit dan bumi. Setelah jiwa Yang Gang berubah, dia menggunakan energi Celestial Yin yang unik untuk Celestial Yinb Oast dan Withering Bloom Palm yang merupakan keterampilan pertarungan peringkat bumi tingkat menengah yang sebanding dengan beberapa keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi. Yang Gang menggunakan salah satu kartu trufnya, bertujuan untuk menerbangkan Wang Xiaolong dengan satu serangan seperti yang dia lakukan padanya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menghapus penghinaan yang dia rasakan. Aliran udara di sekitarnya mandek karena dipengaruhi oleh Withering Bloom Palm. Tepat ketika Yang Gang yakin serangannya akan mengenai dada Wang Xiaolong mengangkat tangannya, membalas dengan dua telapak tangannya sendiri. Ledakan. Tabrakan bergema-bergema dari panggung saat keempat telapak tangan mereka saling berbenturan. Wang Xiaolong bergoyang, terhuyung-huyung 2 langkah ke belakang. Ketika dia memantapkan dirinya, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa lapisan es hitam pekat telah terbentuk di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi biru es merembes melalui kulit telapak tangannya dan memasuki pembuluh darah dan meridiannya, mencoba menyerang tubuhnya.
Melihat ini, Yang Gang mencibir, "Wang Xiaolong, kamu sebenarnya sangat bodoh telah mengambil Withering Blossom Pearl milikku dengan tangan kosong. Biarkan saya mencerahkan Anda, energi Yin surgawi saya akan mengalir ke tubuh Anda di sepanjang pembuluh darah dan meridian telapak tangan Anda. Saat energi meningkat dan terakumulasi, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa seluruh pembuluh darah, meridian, dan darah seluruh tubuh Anda akan mengeras menjadi es. Begitu menyerang organ dalam Anda, rasanya seperti jutaan semut menggigit di mana-mana, rasa sakitnya akan menyenangkan bagi Anda. Nikmati selagi masih ada." Setelah dengan murah hati pergi dengan informasi ini, Yang Gang tertawa terbahak-bahak bercampur dengan kegembiraan dan bergema di udara. Di bawah panggung banyak yang masih linglung karena syok. Melihat hasilnya, kepala bergetar karena kasihan. Wang Xiaolong ini terlalu ceroboh, sekarang energi langit Yin Yang Gang akan menghancurkan tubuhnya, dia tidak memiliki harapan untuk menang. Energi Yin surgawi adalah energi terdingin dan paling beracun. Bahkan ahli Orde Ketiga Xiantian akan terikat mencoba mengeluarkannya dari tubuhnya. Layani dia dengan benar. Dia pasti mengira dia akan memenangkan pertempuran karena dia berhasil menjatuhkan Yang Gang dengan satu pukulan. Itu sebabnya dia ceroboh. Suara-suara naik dan turun, meratapi kesombongan dan kesalahan Wang Xiaolong, sementara ada juga orang yang bersuka cita atas kesulitannya. Di platform tamu utama, Duan Wuhan dan Chang Jian tidak bisa menahan cemberut. Meskipun banyak reaksi berbeda yang terjadi, Wang Xiaolong tetap tenang. Semburan cahaya ungu menyelimuti Wang Xiaolong dan kedua telapak tangannya sedikit bergetar. Es hitam yang terbentuk di telapak tangannya hancur berkeping-keping dan jatuh ke bawah sementara di dalam tubuhnya, ketika energi langit Yin Yang Gang bertemu dengan energi ungu bertinta yang sama, ia ditelan oleh energi ungu bertinta tirani di tubuh Wang Xiaolong. Menyaksikan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, orang-orang di bawah panggung dan penonton tiba-tiba berseru kaget dan bingung. Energi Yin surgawi dikenal sebagai energi terdingin dan paling beracun, namun Wang Xiaolong memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Duan Wuhan menyipitkan matanya saat dia menatap cahaya ungu bertinta yang mengalir keluar dari tubuh Wang Xiaolong dan merenungkannya dengan dalam. Ki pertempuran macam apa ini? Bahkan Chang Jian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keingintahuan dari suaranya. Kembali ke atas panggung, tawa puas Yang Gang tiba-tiba tertahan. Wang Xiaolong melihat ke sisi lain, meminta maaf dengan cara yang sederhana, "Maafkan saya, sepertinya energi Yin surgawi Anda tidak berguna melawan saya." Wajah Yang Gang berubah tidak sedap dipandang. Pada saat itu, kumpulan energi hitam gelap yang serupa menyelimuti tubuh Wang Xiaolong dan di depan mata semua orang yang bingung, berubah menjadi sepasang sayap kayu hitam. Warna putih di matanya diambil alih oleh warna merah tua, membuatnya tampak haus darah. Rambut hitamnya memutih seluruhnya, mulai dari akar dan mengalir sampai ke ujung rambut panjang Wang Xiaolong, terbang ke atas seolah melawan gravitasi. Suasana pembantaian yang berat pecah dari Wang Xiaolong, menyapu ke seluruh lapangan Duanren. Hati semua orang menegang. Aura pembantaian yang sangat kuat, Xie Putih bergumam dan matanya menyipit dengan serius. Keterampilan bertarung apa ini? Dia bisa mengubah fisiknya tanpa mengubah jiwa di platform utama, mata Chang Jian berkilat. Duan Wuhan tidak berbicara, tetapi cara dia memandang Wang Xiaolong telah berubah 180 derajat. Teror mencekam Yang Gang saat dia melihat perubahan yang terjadi pada Wang Xiaolong. Dia sangat merasakan peningkatan yang menakutkan dalam kekuatan Wang Xiaolong dibandingkan sebelumnya, dan aura pembantaian yang kental itu benar-benar membuat hawa dingin sampai ke intinya. Tiba-tiba, Wings of Demon di belakang Wang Xiaolong memanjang dan dengan sebuah kepakan dia mencapai Yang Gang. Bilah Asura di tangannya memantulkan kilatan dingin saat mereka mengayunkannya. Badai neraka. Suara dingin Wang Xiaolong berdesir di atas kekosongan lapangan Duanren. Lusinan lampu pedang dingin muncul entah dari mana, berkumpul menjadi dua angin kencang, berputar menuju Yang Gang. Rengekan dan tangisan yang berasal dari neraka bergema dari panggung. Mendengarkan tangisan yang menakutkan, emosi ketakutan dan teror entah kenapa muncul di hati setiap orang. Mereka dipenuhi dengan kepanikan, gentar, dan ketakutan, menyebabkan mereka sangat tidak nyaman. Melihat pusaran angin kencang yang akan datang,
Pupil Yang Gang membesar karena ngeri. Benar-benar ketakutan, dia terus mundur ke belakang sambil melemparkan serangan frontal yang hiruk-pikuk dengan Withering Bloom Palm. Di bawah rentetan serangan dari Yang Gang, aliran udara menjadi mandek karena energi yang membekukan, berhasil memperlambat kecepatan dua Tempest of Hell. Tepat ketika Yang Gang hendak bernapas lega, Wang Xiaolong melompat, sekali lagi mengayunkan Blades of Asura. Itu masih Tempest of Hell, namun kali ini ada kombinasi dari Tempest of Hell dan Truth of Asura. Teriakan melolong dari Asura dari neraka menembus alun-alun. Yang Gang dilanda ketakutan saat dia terhuyung mundur lagi dan lagi. Tanpa sadar, dia telah mencapai tepi panggung pertempuran. Tubuh Yin surgawi. Tiba-tiba, Yang Gang berteriak. Permukaan kulitnya ditutupi lapisan film biru es. Yang mengejutkan, seluruh tubuhnya melembut lemas seolah-olah tidak ada tulang yang menopangnya, nyaris tidak membantunya menghindari serangan Wang Xiaolong. Tubuh celestial Yin adalah kemampuan roh bela diri Yang Gang. Saat ditampilkan, seluruh tubuhnya menjadi sangat lunak sehingga dia seperti tidak memiliki tulang. Wang Xiaolong tidak terkejut saat melihat Yang Gang berhasil menghindari serangannya. Jika Yang Gang adalah seseorang yang dengan mudah dikalahkan, maka rumor tidak akan menyebut dia sebagai kandidat yang paling mungkin memenangkan tempat kedua tahun ini. Setelah dia lolos dari serangan Wang Xiaolong, Yang Gang memutar tubuhnya dan menerjang ke arah Wang Xiaolong. Tidak ada yang memperhatikan ketika Yang Gang menarik pedang pendek di tangannya. Bilah pendek di genggaman Yang Gang berwarna merah darah murni. Itu ramping dan sempit, dan gambar tengkorak hitam bisa dilihat di tubuh bilahnya. Ketika Yang Gang mengayunkan pedang pendek ke arah Wang Xiaolong, itu mengeluarkan aroma busuk menjijikan yang mirip dengan mayat yang telah membusuk untuk waktu yang sangat lama, memuakan indera. Wang Xiaolong mengayunkan pedang Asura, percikan terbang dari gesekan pedang. Setelah satu pertukaran, keduanya melompat mundur pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, siluet Wang Xiaolong kabur, muncul kembali di udara. Tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi sementara Blades of Asura terayun terus-menerus, menutupi seluruh panggung di area serangan State of Abundant Lightning, menyerang dengan murka iblis. Bab 179, Pertempuran Kota Kekaisaran, 11. Garis petir menargetkan Yang Gang, mencambuknya seperti semburan buas. Angin menderu mirip dengan tangisan dari neraka membombardir tubuhnya saat hujan deras turun, disertai dengan ratapan Asura dan petir yang marah. Wang Xiaolong telah berhasil menggabungkan jurus keempat dari Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning dengan jurus pertama dan jurus kedua, Tempest of Hell dan Truth of Asura. Kombinasi tiga serangan ini memiliki kekuatan serangan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan ketika Wang Xiaolong sebelumnya hanya menyerang dengan Tempest of Hell dan Truth of Asura. Semburan tiba-tiba energi menakutkan dari tiga gerakan gabungan membuat ekspresi para ahli yang berada di luar arena pertempuran menjadi tegang. Di atas panggung, Yang Gang menyaksikan dengan ngeri saat kilatan petir semakin padat. Tubuh Yin surgawi. Ketakutan, Yang Gang sekali lagi menggunakan tubuh Yin surgawi, melembutkan tubuhnya ke keadaan yang tampaknya tanpa tulang, bergerak cepat di sekitar panggung untuk menghindari petir yang menyerang. Tubuh tanpa tulangnya terus berputar saat dia bergerak di atas panggung atau berputar saat melompat di udara. Dengan cara tersebut, Yang Gang berhasil menghindari belasan serangan, namun pada akhirnya ia tetap terkena pukulan di bagian dada. Jeritan menggema yang tragis datang dari Yang Gang saat tubuhnya jatuh dari udara. Banyak kilatan petir mengamuk seolah-olah mereka dengan bersemangat menemukan tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka dan melampiaskan amarah mereka. Setiap sambaran petir menghantam Yang Gang secara bersamaan. Meski Yang Gang mencoba berguling, punggungnya terlihat. Aroma daging hangus meresap ke udara. Jurus ini, State of Abundant Lightning, menyerang dengan memicu esensi elemen petir yang beberapa kali lebih kuat dari petir biasa. Bahkan dengan tubuh Yin surgawi, Yang Gang tidak dapat menghindari berubah menjadi daging panggang ketika disambar petir dengan intensitas tinggi. Semua kilatan petir menghilang dari panggung. Wang Xiaolong melayang turun dari udara ke atas panggung, menatap dingin pada sosok Yang Gang yang terbaring di panggung pertempuran. Film biru es yang menyelimuti permukaan kulitnya perlahan surut.
Karena dia terluka parah dan ki pertempuran di tubuhnya habis, dia tidak bisa lagi mempertahankan transformasi fisiknya yang berubah. Tubuh Yin surgawi dinonaktifkan. Seseorang bisa mendengar tangisan melolong dari tubuh Yang Gang sementara Wong Xiaolong melangkah ke arahnya. Yang Gang mengejang kesakitan, menjatuhkan diri dan mendengus di lantai panggung. Wajahnya terdistorsi dan tangannya mencakar dan merobek jubahnya seolah ingin merobek dadanya sendiri. Darah merah langsung ternoda di mana-mana. Keheningan yang aneh menyelimuti alun-alun saat semua orang menyaksikan adegan ini. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Hasil pertandingan ini jelas bagi semua orang. Kerumunan memandang Yang Gang yang tersiksa dengan ekspresi rumit, sementara tangisan dan lolongan siulan tak henti-hentinya bergema dari tubuh Yang Gang. Di bawah panggung, Cui Li, Pang Yeu, dan yang lainnya menatap Wong Xiaolong, tidak mampu menyembunyikan kengerian di dalam hati mereka. Jika orang yang bertarung melawan Wong Xiaolong tadi adalah salah satu dari mereka dan bukan Yang Gang, apa yang akan menjadi akhir mereka? Kesengsaraan dan penderitaan Yang Gang membuat Pang Yeu merinding sampai ke lubuk hatinya saat keringat dingin membasahi punggungnya. Pada saat itu, Wong Xiaolong lebih menakutkan daripada Xie Putih tidak hanya di mata Pang Yeu, tetapi juga di mata orang banyak. Meskipun api Phoenix Xie Putih menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan siksaan yang tampaknya dialami Yang Gang saat dia tenggelam dalam rasa sakit yang luar biasa sehingga dia lebih baik mati. Ini melebihi apa yang disebabkan oleh api Phoenix Xie Putih. Aku. Yang Gang mencoba yang terbaik untuk mengatakan sesuatu ketika dia melihat pendekatan Wong Xiaolong. Wong Xiaolong mencibir sambil mengawasinya karena dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan Yang Gang, tetapi dia tidak akan memberi Yang Gang kesempatan itu. Percikan kecil amarah yang mematikan berkilauan di mata Wong Xiaolong, lalu dia mengangkat pedang Asura di tangannya. Namun, saat Wong Xiaolong hendak mengayunkan Blades of Asura ke Yang Gang, sebuah suara berteriak, "Berhenti!" Suara itu sepertinya mengandung kekuatan memikat yang menggetarkan kesadaran Wong Xiaolong, menyebabkan aksinya terhenti di tengah jalan. "Wong Xiaolong, kamu sudah memenangkan pertandingan ini." Chang Jian berdiri dan berkata, "Pertarungan panggung hanya menentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati. Hanya tentukan menang atau kalah, bukan hidup dan mati. Ini adalah salah satu aturan pertempuran kota kekaisaran." Wong Xiaolong mengerutkan kening, tapi dia menyingkirkan bilahnya. Untuk pertempuran ini, pemenangnya adalah Wong Xiaolong. Melihat Wong Xiaolong dengan rela membatalkan masalah tersebut, Chang Jian melanjutkan untuk mengumumkan hasilnya. Ketika Chang Jian secara resmi mengumumkannya, seluruh lapangan Duanren mulai mendidih. Sebelum pertempuran dimulai, tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Yang Gang akan kalah telak. Apalagi, Wong Xiaolong mengalahkan Yang Gang tanpa mengandalkan semangat bela dirinya. Jika Wong Xiaolong memanggil roh bela dirinya, sampai sejauh mana kekuatannya mencapai tanda seru. Di luar arena pertempuran, lebih dari 1.000 peserta yang tersingkir pada 2 hari pertama kompetisi memiliki butir-butir keringat dingin yang menetes di dahi mereka setelah menonton pertempuran Wong Xiaolong dan Yang Gang. Pada saat yang sama, perasaan terhibur menyelimuti mereka. Mereka berterima kasih karena tidak bertemu Wong Xiaolong di atas panggung, dan juga bersyukur karena mereka tidak memprovokasi dia. Wong Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung pertempuran. Saat dia melewati Xie Putih berbicara, "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku duga. Saat kita bertemu di atas panggung, aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melawanmu." Wong Xiaolong menatap wajah Xie Putih, lalu mengangguk padanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti itu, dia kembali ke tempat duduknya. Tatapan Cui Li yang mengikuti Wong Xiaolong dari dekat perlahan memalingkan muka. Pada saat ini, emosinya dalam keadaan kacau. Sebenarnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Wong Xiaolong. Mereka mungkin belum lama mengenal satu sama lain, tetapi kesan baik tidak diukur dari berapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang dengan orang lain. Hanya itu, memikirkan bangsawan muda yang tak berperasaan dan keluarganya, Cui Li menghela nafas putus asa. Setelah pertarungan kelompok ketiga antara Wong Xiaolong dan Yang Gang berakhir, kelompok keempat bangkit. Pang Yeu melawan Jiang Damin.
Hasilnya segera diumumkan dan sesuai harapan semua orang, Pang Yeu mengalahkan Juang Damin, memenangkan pertarungan kelompok keempat. Pertandingan pindah ke grup kelima yang memasangkan Dai Sani melawan Hu Zhi dan juga berakhir dengan hasil yang diharapkan tanpa banyak ketegangan. Dai Sani menang. Dengan itu, 5 pertempuran pertama hari itu berakhir. 6 orang dengan bakat bela diri yang luar biasa. Selain Yang Gang yang tersingkir, 5 sisanya mengamankan posisi 5 besar. Kerumunan meratap setelah menyaksikan hasil yang menyedihkan ini. Yang Gang adalah kandidat populer untuk memenangkan tempat kedua di pertempuran kota kekaisaran tahun ini, namun itu berakhir dengan dia bahkan tidak masuk 5 besar. Belum lagi seberapa parah dia terluka oleh Wang Xiaolong, apakah Yang Gang bahkan bisa berkultivasi dengan lancar di masa depan adalah pertanyaan yang masih harus dijawab. Dengan 5 tempat teratas ditentukan, 5 orang yang tersisa akan bertarung untuk memperebutkan 3 tempat teratas di babak mendatang. Saat ini di platform utama, Chang Jian bertanya dari Duan Wuhen, Yang Mulia Pangeran Kekaisaran Kedua, bagaimana kita mengatur pertandingan yang akan datang? Menurut rencana awal Chang Jian, begitu para pesaing dipangkas menjadi 5 kandidat, Xie Putih secara otomatis akan ditempatkan di 3 besar tanpa pertarungan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wang Xiaolong membuatnya ragu. Pertanyaan ini juga membuat Duan Wuhen mengerutkan alisnya. Pilih Xie Putih, atau pilih Wang Xiaolong sebagai salah satu dari 3 besar tanpa persaingan? Itu juga pilihan yang sulit baginya. Ikuti apa yang kita atur sebelumnya. Duan Wuhen berkata dengan sungguh-sungguh. Karena sulit untuk memilih salah satu dari mereka, melanjutkan sesuai dengan pengaturan sebelumnya akan bekerja paling baik. Ya, Pangeran Kekaisaran Kedua. Chang Jian mengerti maksud tersirat Duan Wuhen. Setelah itu, Chang Jian mengumumkan Xie Putih akan langsung masuk 3 besar tanpa bersaing dengan orang lain, sehingga meninggalkan Wang Xiaolong, Cui Li, Pang Yeu, dan Dai Sani untuk menarik undian dan bertarung habis-habisan. Pengumuman itu tidak mengganggu Wang Xiaolong. Dia keluar untuk menggambar banyak, dan dia mendapatkan Cui Li. Ketika Cui Li melihat lawan berikutnya adalah Wang Xiaolong, emosi rumit di matanya semakin dalam, sementara Pang Yeu dan Dai Sani menghela napas lega di samping. Melawan Wang Xiaolong, tak satu pun dari mereka memiliki peluang untuk menang. Setidaknya kini ada peluang salah satu dari mereka masuk 3 besar. Berdiri di atas panggung, Wang Xiaolong dan Cui Li saling berhadapan. Cui Li menatap Wang Xiaolong dengan sedih, apakah kamu menyalahkanku karena membawa Zhao Wuji untuk mencarimu tempo hari? Bab 180, Pertempuran Kota Kekaisaran, 12. Menyalahkanmu? Wang Xiaolong tertegun sejenak. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Melihat Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba rileks seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Saat berikutnya, kepala Cui Li menoleh ke arah Chang Jian, pertandingan ini, aku menyerah. Menyerah. Tindakan ini langsung mengganggu kerumunan, menimbulkan keributan lagi. Tapi tidak ada yang mengejek Cui Li. Sungguh lelucon, bahkan Yang Gang bukanlah lawan Wang Xiaolong apalagi Cui Li. Dia melempar handuk diharapkan. Sementara penonton masih heboh, pertandingan berakhir hanya dengan Cui Li menyerah atas kemauannya sendiri. Wang Xiaolong masuk 3 besar. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran antara Pang Yeu dan Dai Sani. Baik Pang Yeu dan Dai Sani memiliki semangat bela diri kelas 11 rata-rata, sehingga bakat dan kekuatannya serupa. Selanjutnya, kultivasi mereka berada pada level yang sama, puncak orde pertama Xiantian akhir. Keduanya berimbang secara keseluruhan, sehingga memberikan penonton pertandingan yang mendebarkan. Pada akhirnya, Dai Sani menang atas Pang Yeu, menempati posisi terakhir untuk posisi 3 besar. Berikutnya adalah pertarungan memperebutkan tempat pertama, kedua, dan ketiga antara Wang Xiaolong, Xie Putih, dan Dai Sani. Di antara ketiganya, Dai Sani bisa dikatakan paling lemah. Dia juga menyerah secara sukarela, mengambil tempat terakhir dari ketiganya. Dengan tidak adanya Dai Sani, itu tergantung pada Wang Xiaolong dan Xie Putih. Pertempuran terakhir, Wang Xiaolong dan Xie Putih silakan masuk ke tahap pertempuran. Ketika Dai Sani mengundurkan diri dari kompetisi, Chang Jian berdiri dan mengumumkan babak berikutnya.
Suaranya menjadi lebih nyaring daripada saat dia berbicara. Wong Xiaolong vs Xie Putih. Dalam sekejap mata, semua orang menoleh untuk melihat Wong Xiaolong dan Xie Putih. Alun-alun Duanren yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Akhirnya, pertempuran terakhir. Pertarungan terakhir untuk pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Pertempuran untuk memperebutkan tempat pertama, dan pertempuran yang paling menggelitik darah. Baik Wong Xiaolong dan Xie Putih berdiri dari kursi mereka pada saat bersamaan. Xie Putih memandang Wong Xiaolong, tertawa kecil, terus terang, 3 hari yang lalu aku tidak menyangka kamu mampu bertahan sampai akhir untuk bertarung denganku. Saya pikir itu adalah Yanggang. 3 hari yang lalu, Xie Putih memang berpikir demikian. Begitu juga semua orang yang hadir. Seperti yang baru saja aku katakan, aku akan melawanmu dengan semua yang kumiliki. Saya harap Anda juga. Xie Putih berkata, dan setelah dia selesai, cahaya merah api di sekitar tubuh Xie Putih menyala dengan penuh semangat, dan di detik berikutnya, nyala api itu melonjak menjadi api hitam dan seekor burung phoenix besar melayang di belakang Xie Putih, menyebarkan semburan api hitam ke dalam 4 arah. Dari jauh, sepertinya lautan api hitam berputar-putar di sekitar Xie Putih, dan di atas mereka ada nyala api hitam Phoenix. Munculnya Black Flames Phoenix membawa kenaikan suhu instan di lapangan Duanren. Gelombang panas yang kuat menyebar, 1000 meter, 2000 meter. Di luar arena pertempuran, Pang Yeu dan yang lainnya yang tersingkir segera memulai pertempuran mereka untuk melawan panas yang menyerang, nyaris tidak menahannya. Meski begitu, mereka bisa merasakan panas yang luar biasa menusuk kulit mereka. Di luar, ahli lain juga terkejut dan dengan cepat menjalankan pertempuran mereka untuk melawan gelombang udara panas juga. Di platform utama, jejak kemegahan apresiatif berkedip-kedip di mata Duan Wuhan menyaksikan roh bela diri Black Flames Phoenix Xie Putih. Sudah lama sejak roh bela diri kelas 13 muncul. Dari awal hingga sekarang, ini pertama kalinya Xie Putih memanggil roh bela dirinya. Chang Jian mengangguk setuju, ya Black Flame Phoenix, roh bela diri kelas 13. Dikatakan api hitam Phoenix, api hitam ini dapat membakar segalanya, bahkan Colonel Baja Kuning Susu yang paling gigih di dunia martial spirit kita meleleh seketika. Eksistensi elit dalam roh bela diri keluarga Phoenix. Duan Wuhan mengangguk. Pertempuran ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia melihat ke arah Wong Xiaolong. Chang Jian, menurutmu siapa yang akan menang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Chang Jian berhenti karena terkejut dan kemudian tertawa, ide bagus. Bagaimana pangeran kekaisaran kedua suka mengatur taruhannya? Menurutmu siapa yang akan menang? Duan Wuhan mengajukan pertanyaan sebagai gantinya. Menteri ini berpikir itu seharusnya Xie Putih. Chang Jian merenung sejenak dan kemudian menjawab. Meskipun Wang Xiaolong mengalahkan Yanggang tanpa memanggil semangat bela dirinya, dalam benak Chang Jian, dia lebih condong ke arah Xie Putih. Roh bela diri Wang Xiaolong adalah naga hitam ilahi kelas atas 12 sedangkan Phoenix api hitam Xie Putih adalah Phoenix api hitam kelas atas 13. Semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin kuat bakatnya, dan semakin besar jarak kekuatannya. Saat ini, Xie Putih sudah menjadi ahli awal orde kedua Xiantian. Kecuali pertempuran Wang Xiaolong mencapai orde kedua Xiantian, akan sulit baginya untuk menutup celah dalam perbedaan tingkat roh bela diri. Akhir orde kedua Xiantian? Dalam pandangan Chang Jian, ini tidak mungkin. Lagi pula, Wang Xiaolong baru berusia 17 tahun. Seorang ahli ranah Xiantian berusia 17 tahun cukup menakutkan. Di panggung pertempuran, Wang Xiaolong memandang Xie Putih dan Black Flame Phoenix-nya dengan sikap acuh tak acuh. Cahaya hitam berkobar keluar dari tubuh Wang Xiaolong dan raungan naga yang menggetarkan surga keluar dari dalam tubuhnya, tidak terdeteksi oleh orang lain. Ini. Di platform utama, kilatan tajam melintas di pupil Duan Wuhan saat naga hitam raksasa muncul di atas Wang Xiaolong. Tekanan mencekik dari makhluk yang berasal dari klan naga primordial menyapu ke 4 arah. Pada saat ini, teriakan Phoenix yang jelas menembus langit seolah mampu menutupi kekuatan naga hitam. Raungan naga dan teriakan burung Phoenix. Setiap orang di alun-alun menatap naga hitam ilahi primordial dan Phoenix api hitam yang berlama-lama di langit dengan ekspresi manik dan keheranan.
Semangat bela diri kelas atas 12. Roh bela diri kelas 13 peringkat pertama. Salah satunya adalah roh bela diri bakat luar biasa kelas atas yang langka, namun keduanya muncul pada waktu yang sama di sini hari ini. Orang yang memiliki Primordial Divine Black Dragon dan pemilik Black Flame Phoenix akan mengadakan pertempuran paling cemerlang di atas panggung. Memanggil naga hitam, aura pembantaian yang kuat keluar dari tubuh Wong Xiaolong saat dia memprakarsai Asura Fisikue, memperluas Wings of Demon di belakangnya. Wong Xiaolong tahu betul bahwa Xie Putih bukanlah Yang Gang. Dia dengan mudah mengalahkan Yang Gang, tetapi sebagai seseorang yang memiliki semangat bela diri kelas 13 peringkat pertama dan yang pertempurannya telah mencapai tingkat orde kedua Xiantian, Xie Putih 2 kali lebih kuat dari Yang Gang. Dengan demikian, Wong Xiaolong memanggil roh bela diri naga hitam ilahi sejak awal. Namun, meskipun Wong Xiaolong memanggil roh bela dirinya dan memprakarsai Asura Fisikue, menilai dari momentum permukaan, Xie Putih tampaknya lebih unggul. Xie Putih mengangguk penuh penghargaan saat melihat Wong Xiaolong memanggil naga hitam ilahinya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak, api hitam, Phoenix melonjak. Black Flame Phoenix di belakang Xie Putih mengeluarkan teriakan mendayu-dayu, mengepakkan sayapnya dan melancarkan serangan ke naga hitam Wong Xiaolong. Wong Xiaolong terhubung dengan naga hitamnya, dan dengan raungan keras, naga hitam ilahi mengangkat cakarnya yang kokoh untuk menghadapi serangan Black Flame Phoenix. Xie Putih menangkap celah ini. Tubuhnya berkelebat, muncul di depan Wong Xiaolong. Void Mirage Finger. Satu jari menusuk ke arah tengah alis Wong Xiaolong. Tidak ada satu jari pun yang berbeda di bawah hujan bayangan jari, memadukan kebenaran dan suralis ke titik yang sulit dibedakan antara gambar palsu dan serangan nyata. Sayap iblis mengepak dan siluet Wong Xiaolong menghilang dari tempatnya. Serangan jari Xie Putih jatuh di ruang kosong, mendarat di sudut panggung menyebabkan seluruh panggung pertempuran bergetar. Orang-orang bermata tajam di kerumunan melihat lubang seukuran jari yang menakutkan di sudut panggung. Orang tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa dalam lubang seukuran jari itu. Tapi, yang membuat penonton semakin tercengang adalah Wong Xiaolong tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang ke udara tipis. Bahkan Xie Putih tercengang saat serangan jarinya meleset. Dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh panggung pertempuran, namun dia tidak dapat menemukan Wong Xiaolong.